Alhamdulillahil malikil khalaq, al-waliyu fala waliya min dunihi walawaq, al-muhit ilmuhu bi jami'il khalaiq fi jami'il afaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, sehat walafiat sehingga kita dapat menjalani aktivitas hari-hari kita dengan baik hingga saat ini. Salawat dan salam untuk seseorang yang mulia yang namanya sudah tertulis bahkan sebelum alam semesta ini diciptakan, yaitu Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepadanya dan untuk kita semua. Qala Allah Ta'ala, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, sahabat MUI TV yang saya hormati dan yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mulai sering muncul ketika memasuki bulan Ramadan, yaitu apakah boleh seseorang yang sedang berpuasa mencicipi makanan? Dan pertanyaan yang kedua adalah apakah boleh seorang ibu mengunyahkan makanan untuk anaknya yang sedang dalam proses MPASI mungkin. Jadi di dua pertanyaan ini jawabannya akan dijadikan satu, karena yang pertama adalah mencicipi makanan, mungkin bagi ibu rumah tangga yang sudah selesai memasak ingin mencicipi makanannya untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah seorang ibu dengan besarnya kasih sayangnya terhadap anaknya sehingga beliau rela untuk mengunyahkan makanan untuk mempermudah proses MPASI sang buah hati. Baik, seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada 9 hal yang membatalkan puasa. Di antara salah satu dari 9 hal ini adalah dengan sengaja memasukkan sesuatu ke lubang yang 5. Ke lubang yang 5 itu apa saja? Yaitu lubang mulut, lubang hidung, telinga, lubang buang air kecil, dan lubang buang air besar. Yang sedang kita bahas saat ini adalah memasukkan dengan sengaja sesuatu ke dalam lubang mulut. Namun, sahabat MUI TV yang saya hormati, yang harus diperhatikan adalah apakah makanan yang dicicipi atau yang dikunyah oleh seorang ibu atau oleh seorang yang sedang berpuasa tadi ditelan hingga masuk ke kerongkongan, atau hanya dicicipi saja hingga sampai ke mulut saja tanpa ditelan. Itu yang harus menjadi perhatian kita semua. Jika hanya dimasukkan ke mulut untuk mencicipi dan untuk mengunyah saja tanpa memasukkan ke dalam kerongkongannya tanpa ditelan, maka para ulama sepakat bahwa boleh untuk melakukan hal ini dan tidak ada masalah dalam hal ini. Tidak ada larangannya juga untuk itu. Dalilnya dapat diambil dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "An Ibnu Abbas qala la ba'sa an yadhuqal khalla aw syai' ma lam yadkhul halaqahu wa huwa shaim." Maka tidak masalah bagi seseorang yang sedang berpuasa untuk mencicipi cuka atau sesuatu yang lainnya selama tidak masuk ke dalam kerongkongannya. Jadi dalam artian hanya sampai mulutnya saja, hanya sampai lidahnya saja, tidak masuk ke dalam kerongkongannya, dan itu tidak apa-apa. Namun yang harus menjadi perhatian kita semua juga adalah bahwa hal ini lebih baik dihindari agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Seperti apa? Seperti batalnya puasa kita di hari Ramadan. Baik, untuk pertanyaan yang setelahnya,
apakah boleh makan sahur pada jam 12 malam? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memperinci sedikit mengenai apa itu makna sahur dan dari apa diambil kata sahur itu. Baik, sahur itu adalah segala aktivitas yang dilakukan ketika sahar, atau sahar itu adalah sebutan untuk waktu sahar. Sedangkan sahur adalah segala aktivitas yang dilakukan ketika waktu sahar. Kapan itu waktu sahar? Waktu sahar didapati antara 20 sampai 30 menit sebelum fajar. Jadi sahar adalah waktunya, sedangkan sahur adalah segala aktivitas yang dilakukan pada waktu sahar. Maka ketika konteksnya ingin mendapatkan pahala sunnah sahur yang dimaksud Nabi SAW dalam dalil beliau, qala Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian bahwa pada sahur itu ada banyak keberkahan. Maka ketika konteksnya kita ingin mengamalkan sunnah Nabi yang satu ini, kita hendaknya melakukan sahur pada waktu sahar, yaitu 20 menit sampai 30 menit sebelum fajar. Lantas bagaimana? Bagaimana jika sahur kita lakukan jam 12 malam? Maka sahurnya tidak dikatakan sebagai sahur yang sunnah yang dimaksud dengan Nabi. Jadi yang dimaksud Nabi adalah sahur yang 20 sampai 30 menit sebelum fajar saja, yang sebelumnya tidak dikategorikan ke dalam sunnah sahur yang dimaksud oleh Nabi, karena belum masuk ke dalam waktu sahur yang dimaksudkan oleh Nabi. Baik, dari saya cukup sekian. Semoga bisa diambil manfaatnya untuk sahabat-sahabat MUI TV semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.